Di dua video sebelumnya, kita sudah berjalan cukup jauh. Kita telah melihat bagaimana agama hadir dalam perjalanan manusia, bagaimana manusia sejak dahulu mencari jawaban tentang Tuhan, tentang kehidupan, tentang kematian, dan tentang bagaimana manusia seharusnya menjalani kehidupannya. Kita juga bertanya, apakah kita benar-benar memahami agama yang kita miliki? Atau jangan-jangan selama ini kita hanya meneruskan sesuatu yang sudah diberikan kepada kita sejak kita kecil. Tetapi sekarang, mari kita berhenti sejenak dari semua perdebatan itu. Karena mungkin ada sesuatu yang lebih jauh penting daripada sekedar mengetahui agama apa yang kita miliki. Karena pada akhirnya, kita semua hidup di dunia yang sama. Kita sama-sama merasakan bahagia, sama-sama merasakan kehilangan, sama-sama pernah menangis, sama-sama pernah berharap, dan pada akhirnya sama-sama akan mati. Maka mungkin perjalanan beragama bukan hanya tentang mencari siapa yang paling benar, tetapi juga bagaimana keyakinan itu membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Coba kita melihat agama-agama di dunia. Islam mengajarkan keadilan, kasih sayang, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Kristen mengajarkan kasih kepada sesama, pengampunan, dan kehidupan yang penuh kasih. Hindu memiliki ajaran tentang dharma, kehidupan yang benar, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap lingkungan. Buddhisme mengajarkan welas asih, pengendalian diri, dan pembebasan dari kebencian. Dan berbagai tradisi keagamaan lainnya juga memiliki ajaran moral yang membimbing manusia untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik. Tentu, setiap agama memiliki teologi, sejarah, kitab, dan ajaran yang berbeda. Kita tidak boleh menyederhanakan perbedaan itu, tetapi kita berbicara tentang kehidupan manusia. Kita menemukan sesuatu yang menarik. Kejujuran tetap dihargai, menolong tetap dianggap baik, menyakiti orang lain tetap membawa penderitaan, kesombongan tetap bisa menghancurkan manusia, dan kasih sayang tetap memiliki tempat di hati manusia. Mungkin agama-agama memiliki jalan yang berbeda dalam memahami kehidupan, tetapi manusia tetap membutuhkan satu hal yang sama, kebaikan. Bunga-bunga di taman tidak harus memiliki warna yang sama untuk membuat taman menjadi indah. Begitu pula manusia tidak harus memiliki keyakinan yang sama untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Karena mungkin Tuhan tidak meminta kita menjadi salinan satu sama lain. Tuhan memberikan manusia keberagaman dan mungkin tugas kita adalah belajar, hidup berdampingan di dalamnya. Kita sering mengatakan, saya orang beragama, tetapi apa artinya beragama jika kejujuran tidak ada? Apa artinya beribadah jika kita masih senang menyakiti? Apa artinya mengetahui banyak ajaran jika tidak mampu menerapkannya dalam kehidupan? Agama seharusnya tidak hanya berhenti di tempat ibadah. Ia seharusnya ikut berjalan bersama kita. Ketika kita bekerja, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita memiliki kekuasaan, dan bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Karena moralitas bukan hanya tentang apa yang kita katakan. Moralitas adalah tentang apa yang kita lakukan ketika tidak memiliki pilihan. Jangan biarkan agamamu hanya menjadi nama yang tertulis dalam identitasmu. Biarkan ia menjadi alasan mengapa orang lain merasa aman ketika berada di dekatmu. Jika agama mengajarkan kasih, maka jadilah manusia yang penuh dengan kasih. Jika agama mengajarkan keadilan, maka berlakulah adil. Jika agama mengajarkan kejujuran, maka jadilah manusia yang dapat dipercaya. Jika agama mengajarkan pengampunan, maka belajarlah memaafkan. Karena mungkin itulah cara kita menunjukkan bahwa ajaran itu benar-benar hidup di dalam diri kita. Sekarang, saya ingin mengatakan sesuatu yang sederhana. Apapun agamamu, jadilah orang baik. Jika kamu seorang Muslim, jadilah Muslim yang baik. Jika kamu seorang Kristen, jadilah Kristen yang baik. Jika kamu seorang Hindu, jadilah Hindu yang baik. Jika kamu seorang Buddha, jadilah Buddha yang baik. Dan jika kamu memiliki keyakinan yang berbeda, jadilah manusia yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang kamu yakini. Karena pada akhirnya, agama bukan alasan untuk menjadi lebih tinggi daripada manusia lain. Agama seharusnya menjadi alasan untuk memperbaiki diri. Jangan gunakan agamamu untuk merasa lebih suci. Gunakanlah agamamu untuk menjadi lebih rendah hati. Jangan gunakan keyakinanmu untuk merendahkan orang lain.
gunakanlah keyakinanmu untuk memperbaiki dirimu sendiri. Kalau agamamu mengajarkanmu untuk menjadi baik, maka jangan biarkan orang lain mengenal agamamu melalui perdebatanmu. Biarkan mereka mengenalnya melalui kebaikanmu. Karena terkadang, satu tindakan baik lebih kuat daripada 1000 kata tentang kebaikan. Di dalamnya terdapat ribuan bunga. Ada bunga merah, putih, kuning, ungu, bunga yang besar, bunga yang kecil, semuanya berbeda. Tetapi di antara ribuan bunga itu, ada satu bunga yang menarik perhatian. Bukan karena dia paling tinggi, bukan karena dia paling besar, tetapi karena keindahannya membuat orang ingin mendekat. Begitulah seharusnya manusia. Kita tidak perlu mengatakan, "Lihatlah, saya adalah bunga yang paling indah." Biarkan orang lain yang merasakan keindahan itu. Dan mungkin begitulah cara Tuhan melihat manusia. Bukan hanya dari apa yang Ia katakan, tetapi dari apa yang kita pancarkan melalui kehidupan. Jangan sibuk mengatakan bahwa dirimu adalah bunga pilihan Tuhan. Jadilah bunga yang ketika orang lain melihatnya, mereka menemukan kebaikan di dalamnya. Karena mungkin yang membuat kita berharga bukanlah seberapa sering kita mengatakan bahwa kita baik, tetapi seberapa banyak kebaikan yang kita tinggalkan setelah kita pergi. Ada kebaikan yang dilakukan karena ingin dipuji. Ada kebaikan yang dilakukan karena ingin dihargai. Ada kebaikan yang dilakukan karena ingin dianggap sebagai orang baik. Tetapi ada juga kebaikan yang dilakukan dalam diam. Tidak ada kamera, tidak ada tepuk tangan, tidak ada penghargaan, tidak ada yang mengetahui. Hanya kita dan Tuhan yang kita percaya. Dan mungkin kebaikan seperti itulah yang paling jujur. Karena ketika tidak ada yang melihat, kita tidak sedang membangun citra. Kita sedang membangun diri. Bantulah seseorang meskipun namamu tidak akan pernah disebut. Karena tidak semua kebaikan membutuhkan saksi. Mungkin dunia tidak akan mengingat semua kebaikan yang pernah kita lakukan. Tidak apa-apa. Karena tujuan menjadi baik bukan selalu agar dunia mengingat nama kita. Terkadang cukup mengetahui bahwa hari seseorang menjadi sedikit lebih ringan karena kita. Manusia sering merasa dirinya penting. Kita mengejar uang, mengejar jabatan, mengejar popularitas, mengejar pengakuan, mengejar siapa yang paling hebat. Kita bahkan bisa bertengkar hanya karena ingin membuktikan bahwa diri kita lebih benar. Tetapi ada satu kenyataan yang tidak peduli siapa kita. Kematian. Ia tidak bertanya apa agamamu, berapa hartamu, berapa banyak pengikutmu, seberapa terkenal namamu, seberapa tinggi jabatanmu. Pada akhirnya, tubuh yang kita rawat akan kembali kepada tanah. Rumah yang kita bangun akan ditinggalkan. Harta yang kita kumpulkan akan berpindah tangan. Dan nama yang kita banggakan perlahan akan dilupakan oleh manusia. Jangan terlalu tinggi hati hanya karena hari ini kamu berada di atas. Tanah yang kamu pijak hari ini mungkin suatu hari nanti menjadi tempat tubuhmu kembali. Karena hidup ini bukan tentang berapa lama kita memilikinya, tetapi apa yang kita lakukan selama kita memilikinya. Kematian adalah sesuatu yang sering kita takuti, tetapi mungkin yang lebih menakutkan bukanlah kematian, melainkan hidup tanpa pernah menjadi manusia yang benar-benar baik. Hidup bertahun-tahun, tetapi tidak pernah membuat siapapun merasa lebih baik karena kehadiran kita. Hidup, tetapi hanya meninggalkan luka. Hidup, tetapi terlalu sibuk mengejar dunia, hingga lupa memperhatikan manusia di sekitar kita. Maka, jangan takut untuk mati. Takutlah jika selama hidup kita tidak pernah belajar menjadi manusia. Jangan takut ketika hidupmu berakhir. Takutlah jika hidupmu berakhir, tidak ada kebaikan yang bisa kamu tinggalkan di belakangmu. Karena mungkin yang membuat kehidupan berarti bukanlah panjangnya usia, tetapi kedalaman kebaikan yang kita tinggalkan. Tidak semua hal akan berjalan sesuai keinginan. Ada orang yang kita cintai tetapi pergi. Ada sesuatu yang kita inginkan tetapi tidak kita dapatkan. Ada impian yang kita kejar tetapi gagal. Ada doa yang kita panjatkan tetapi jawabannya tidak datang seperti yang kita harapkan. Dan di saat seperti itu, kita sering bertanya, mengapa Tuhan melakukan ini kepadaku?
Tetapi mungkin kita bisa belajar melihat kehidupan dari sisi lain. Ali bin Abi Thalib dikenal dengan ungkapannya, "Jika sesuatu yang kamu senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi." Kalimat ini bukan tentang berarti kita harus berhenti memiliki keinginan, tetapi mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Belajarlah menerima kehidupan tanpa kehilangan kemampuan untuk tetap bersyukur. Karena terkadang, apa yang kita anggap sebagai kehilangan adalah jalan menuju sesuatu yang belum kita pahami. Tidak semua yang pergi adalah hukuman. Tidak semua yang tertunda adalah penolakan. Dan tidak semua yang tidak kita dapatkan berarti Tuhan sedang melupakan kita. Mungkin kita hanya belum melihat seluruh cerita. Bayangkan suatu hari, kamu tidak lagi berada di dunia ini. Apakah yang akan tersisa? Mungkin rumahmu akan ditempati orang lain, barang-barangmu akan digunakan orang lain, uangmu akan berpindah tangan, foto-fotomu mungkin suatu hari tidak lagi dilihat. Tetapi, ada sesuatu yang mungkin tetap hidup. Kebaikan yang pernah kamu berikan kepada seseorang. Sebuah nasihat, sebuah pertolongan, sebuah pengampunan, sebuah senyuman, sebuah kesempatan yang pernah kamu berikan. Mungkin orang itu akan mengingatnya. Bahkan ketika namamu sudah tidak lagi dikenal banyak orang. Pada akhirnya, manusia mungkin tidak dikenang karena berapa banyak yang ia miliki, tetapi karena berapa banyak hati yang pernah ia ringankan. Maka, selagi kita masih hidup, jadilah alasan seseorang kembali percaya bahwa dunia ini masih memiliki kebaikan. Kita semua memiliki kekurangan. Kita pernah berbohong, pernah marah, pernah menyakiti, pernah mengecewakan, pernah membuat keputusan yang kita sesali, dan mungkin kita akan melakukan kesalahan lagi. Tetapi itu bukan alasan untuk berhenti menjadi baik. Karena menjadi manusia yang baik bukan berarti menjadi manusia yang sempurna. Menjadi baik berarti ketika kita salah, kita mau mengakui. Ketika kita menyakiti, kita mau meminta maaf. Ketika kita jatuh, kita mau untuk bangkit. Ketika kita memiliki kesempatan untuk berbuat baik, kita memilih melakukannya. Jangan menunggu menjadi manusia yang sempurna untuk mulai berbuat baik, karena mungkin kesempurnaan tidak pernah datang, tetapi kesempatan untuk berbuat baik datang setiap hari. Dan sekarang kita kembali kepada pertanyaan paling awal. Apakah kita benar-benar beragama? Mungkin jawabannya tidak cukup dengan menyebut nama agama, karena mengatakan saya beragama hanya menjelaskan identitas kita, tetapi belum menjelaskan karakter kita. Maka tanyakan kepada diri sendiri, apakah agamaku membuatku lebih jujur? Apakah agamaku membuatku lebih rendah hati? Apakah agamaku membuatku lebih penyayang? Apakah agamaku membuatku lebih mampu memaafkan? Apakah agamaku membuatku lebih peduli terhadap manusia lain? Dan ketika seseorang berada denganku, apakah agamaku membuatku membencinya? Atau mengajarkanku untuk tetap menghormatinya sebagai manusia? Jangan tanyakan seberapa baik agamamu kepada orang lain. Tanyakan seberapa baik dirimu setelah bertahun-tahun memeluk agama itu. Karena mungkin jawaban terbesar tentang keberagamaan kita tidak berada di mulut, tetapi di dalam kehidupan kita. Pada akhirnya, kita mungkin berbeda. Kita berbeda agama, berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda cara beribadah, berbeda cara memahami Tuhan. Mungkin perbedaan itu akan selalu ada, tetapi sebelum semua label itu, kita adalah manusia. Manusia yang bisa menangis, manusia yang bisa terluka, manusia yang membutuhkan kasih sayang, manusia yang bisa melakukan kesalahan, dan manusia yang masih memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik. Maka, apapun agamamu, jadilah orang baik. Bukan karena ingin terlihat suci, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dianggap lebih tinggi, tetapi karena kamu adalah manusia. Dan kebaikan adalah salah satu bentuk paling sederhana dari kemanusiaan.
Mungkin setelah 3 video ini, kita tidak mendapatkan jawaban, dan mungkin memang tidak seharusnya kita mendapatkan jawaban yang mudah. Karena pertanyaan yang benar terkadang jauh lebih berharga daripada jawaban yang sederhana. Kita lahir dan diberi agama, kita tumbuh dan kita belajar tentang Tuhan, kita menjalankan ibadah, kita mengikuti tradisi, kita membangun identitas, tetapi suatu hari kita harus berhenti dan bertanya kepada diri sendiri, apakah semua yang saya lakukan benar-benar saya pahami? Apakah semua yang saya yakini benar-benar saya jalani? Dan yang paling penting, apakah semua itu membuat saya menjadi manusia yang lebih baik? Karena mungkin kita tidak kekurangan manusia yang mengaku beragama. Yang kita kekurangan adalah manusia yang benar-benar menghidupi nilai-nilai kebaikan yang mereka jalani. Jadi, mungkin pertanyaan terakhir bukan agama siapa yang paling benar, tetapi apa yang membuat kita menjadi manusia yang benar. Dan mungkin jawabannya tidak akan ditemukan hanya dengan melihat orang lain. Kita harus mencarinya di dalam diri kita sendiri. Karena pada akhirnya kamu bisa memiliki agama, kamu bisa memiliki kitab, kamu bisa memiliki ritual, kamu bisa memiliki identitas, kamu bisa berbicara tentang Tuhan setiap hari. Tetapi jika semua itu membuatmu lebih jujur, lebih rendah hati, lebih penyayang, lebih adil, lebih mampu mengendalikan diri, dan lebih manusiawi, maka apa sebenarnya yang sudah berubah dari dirimu? Saya tidak meminta kamu menjawabnya sekarang. Saya hanya ingin kamu pulang dengan satu pertanyaan. Jika tidak ada seorang pun yang melihat hidupmu, apakah kamu masih akan memilih menjadi manusia yang baik? Pikirkan, karena mungkin disitulah akhirnya kita mengetahui apakah kita benar-benar beragama. Terima kasih, karena tidak semua orang mampu bertahan mendengarkan pembahasan seperti ini. Jika sampai di titik ini kamu masih mau berpikir, merenung, dan melihat ke dalam diri sendiri, mungkin kita memiliki pelajaran yang sama. Jangan lupa subscribe, bukan hanya untuk mengikuti channel ini, tetapi untuk terus berjalan bersama, mencari makna di balik kehidupan. Saya Raffelion, sampai bertemu di perjalanan berikutnya.